Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Izati Andi Channel bersama saya Pak Andi. Baiklah, kita lanjutkan materi bab 3 IPA kelas 7 semester 1 tentang perubahan benda-benda di sekitar kita ya, atau perubahan materi ya. Ada apa saja di dalam perubahan benda-benda di sekitar kita? Langsung saja ya. Benda-benda yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari sering mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, jadi langsung perubahannya, dan ada juga yang perubahannya itu membutuhkan waktu yang lama. Perubahan benda-benda tersebut kita kenal dengan perubahan materi. Sebagai contoh, perubahan materi yang berlangsung cepat atau langsung bisa diamati adalah proses pembakaran kertas ya. Semula kertas misalnya ini berwarna putih, ada garis-garisnya ya, bentuknya kotak. Ketika kita bakar menggunakan korek api ya, maka kertas tersebut akan berubah menjadi hitam ya, menjadi abu berwarna hitam. Nah, perubahan ini bisa kita amati secara langsung dan dengan cepat. Kemudian perubahan yang butuh waktu lama ya, memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi ya. Besi misalnya besi pagar yang ada di rumah kalian, atau besi sendok atau besi apapun itu, ketika sudah mengalami berkarat atau pengaratan atau korosi ya, tentunya membutuhkan waktu tidak 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, tapi butuh waktu yang sangat lama ya. Nah, proses perubahan inilah yang merupakan contoh dari perubahan materi yang butuh waktu yang lama ya. Kenapa kok besi itu bisa berkarat ya, dan sebagainya, kita akan bahas nanti. Oke. Perubahan materi sendiri dapat dibedakan menjadi dua. Satu perubahan fisika, yang kedua nanti perubahan kimia. Perubahan fisika dulu. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi cirinya tidak terbentuk zat baru itu adalah merupakan ciri dari perubahan fisika. Sebagai contoh, es batu yang mencair ya, es batu yang mencair. Es batu itu kan terbentuk dari air H2O ya. Jadi es batu itu mengandung air H2O. Ketika mencair menjadi air, dia tetap mengandung H2O. Jadi es batu dia mengandung air H2O, setelah mencair menjadi air, dia kandungannya tetap H2O. Oke. Beras yang ditumbuk menjadi tepung sama kandungannya. Jadi beras dan tepung itu mempunyai kandungan yang sama. Misalnya kayu yang diubah menjadi kursi itu juga tidak terbentuk zat baru ya. Itu beberapa contoh perubahan fisika. Contoh yang lain adalah proses menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, dan mengkristal. Itu merupakan proses atau termasuk ke dalam perubahan fisika juga. Nah, sebagai contohnya nih, beras ya, dia butirannya misalnya seperti ini, lonjong, kemudian setelah ditumbuk menjadi tepung dia bentuknya halus. Berarti terjadi perubahan apa? Satu, ukurannya yang semula besar dia menjadi halus, kecil-kecil. Bentuknya yang semula misal apa ini ya, lonjong, kemudian dia bentuknya butiran-butiran kecil halus, berarti mengalami perubahan bentuk ya. Kemudian contoh kayu yang dibuat meja dan kursi sama, dia mengalami perubahan bentuk, ukuran, atau keadaan zatnya. Begitu pula dengan es batu yang mencair. Ini merupakan contoh dari perubahan fisika. Yang kedua, perubahan kimia. Berbeda dengan fisika, perubahan fisika tadi tidak membentuk zat baru atau tidak menghasilkan zat baru. Kalau perubahan kimia, dia menghasilkan zat baru. Contohnya, besi yang berkarat. Besi yang sebelum berkarat dia mengandung unsur Fe, ferum ya, atau besi. Setelah berkarat ya, dia mengandung senyawa Fe2O3. Kenapa bisa berubah menjadi senyawa? Karena dia bereaksi dengan
oksigen. Jadi sebelumnya dia mengandung unsur Fe, setelahnya dia menghasilkan zat baru, yaitu apa? Berupa Fe2O3. Contoh lain, kayu yang dibakar. Kayu sebelum dibakar itu mengandung serat selulosa. Setelah dibakar dia mengandung arang dan karbon. Jadi sebelum proses dia mengandung selulosa, setelah dibakar dia mengandung arang dan karbon. Contoh perubahan kimia yang lain adalah nasi membusuk, susu yang basi, ya, proses fermentasi, kemudian dalam pembuatan tape, ya, tape ketan, tape tela, itu juga merupakan perubahan kimia, terbentuknya zat baru. Nah, seperti ini, nasi yang membusuk, kayu yang dibakar, besi berkarat, ya. Jadi ciri-ciri perubahan kimia untuk lebih mudah mengingatnya itu ada kata kuncinya, yaitu ada kata-kata dibakar atau terbakar, ada kata-kata basi atau busuk, kemudian ada kalimat atau kata berkarat, ya, kemudian proses fermentasi, pembuatan roti, tape, ya, yogurt, Yakult, itu merupakan ciri dari perubahan kimia, ya. Kita lanjutkan. Lalu apa ciri-ciri perubahan kimia? Ya, ada 4 ciri. 1. Terbentuknya gas. 2. Terbentuknya endapan. 3. Terjadinya perubahan warna. 4. Terjadinya perubahan suhu. Ya. Terbentuknya gas. Contohnya, ketika karbit dicampur dengan air akan menghasilkan gas karbit. Gas ini umumnya digunakan untuk keperluan penyambungan logam dengan pengelasan. Selain itu, gas karbit juga dapat digunakan untuk mempercepat pemasakan buah, ya. Untuk yang pertama, kalau terbentuk gas karbit ini biasanya digunakan untuk tukang las, ya, untuk menyambungkan tadi logam-logam. Kemudian misalnya gas karbit mempercepat pemasakan buah ketika misalnya bapak ibu kalian mengambil atau memanen mangga atau pisang, ya, yang sebelumnya mentah, kemudian supaya cepat masak maka akan ditambahkan atau dibungkus dengan karbit, ya, dikarbit basa Jawane. Contoh yang kedua, ketika membuat kue, ke dalam adonan tersebut biasanya ditambahkan soda kue, ya. Pada saat adonan dipanaskan, soda kue akan terurai menghasilkan gas karbon dioksida. Gas inilah yang menyebabkan kue dapat mengembang. Sebagai contoh seperti ini. Misal lagi membuat adonan, ya, ukurannya sekian. Karena adanya soda kue tadi didiamkan beberapa saat, maka adonan ini akan mengembang menjadi sebesar ini. Ya, ini bukti bahwa tadi perubahan kimia membentuk gas atau terbentuknya gas. Yang kedua, terbentuknya endapan. Contohnya, karena kita di daerah Pati Selatan tentu sangat mudah membuktikan bahwa perubahan kimia ini membentuk endapan. Contoh, di dasar panci yang digunakan untuk merebus air, ada zat yang menempel di dasar panci tersebut. Zat tersebut merupakan senyawa karbonat yang terbentuk ketika air yang mengandung kapur dipanaskan. Jadi di bawah di dasar panci itu biasanya ada kerak berwarna putih, itu adalah kerak-kerak yang mengandung kapur, karena di daerah Pati Selatan ini yang dekat dengan Gunung Kendeng itu, ya, mengandung zat kapur yang cukup banyak. Jadi nanti ketika merebus air biasanya akan tertinggal kapur-kapur tersebut di dasar panci. Contoh yang lain, ketika air kapur ditiup, maka akan terjadi reaksi antara kapur dengan CO2 atau karbon dioksida hasil pernafasan. Terjadinya reaksi dapat diamati dengan terbentuknya kalsium karbonat CaCO3 berwarna putih yang mengendap di dasar gelas jika dibiarkan beberapa saat. Nah, ini adalah gambar ketika merebus air menggunakan panci. Ini di dasar pancinya terdapat kerak-kerak, ya, berwarna putih, yaitu zat kapur yang tertinggal di sini. Kemudian ketika ada air kapur yang kita tiupkan bercampur dengan CO2, maka akan terbentuk endapan di bawah sini ketika kita diamkan beberapa saat. Yang ketiga, terjadi perubahan warna. Contohnya, perubahan yang terjadi pada saat misalnya kalian baru makan apel, kalian potong menjadi dua bagian besar, kemudian yang satu bagian kalian makan terlebih dahulu, yang satu kalian misalnya kalian taruh di atas piring atau di atas meja.
kalian tunggu beberapa saat, maka akan terjadi perubahan warna ya. Perubahan warna ini menunjukkan bahwa zat kimia pada apel bereaksi dengan oksigen di udara sehingga menyebabkan warnanya nanti kecoklatan. Yang kedua, alat dari besi akan berkarat sehingga menjadi berwarna hitam coklat tua ya. Alat dari tembaga akan berubah menjadi warna kehijauan. Alat dari perak akan berubah menjadi warna hitam ya. Contohnya seperti ini ya. Misalnya besi semula berwarna putih ya, lama-kelamaan dia akan berwarna coklat kehitaman karena proses oksidasi atau bercampurnya dengan oksigen, bereaksi dengan oksigen. Kemudian ini apel yang semula berwarna putih ketika dia didiamkan bereaksi pula dengan oksigen akan berubah warna menjadi coklat. Ya, ini juga termasuk dalam ciri-ciri perubahan kimia. Yang terakhir, terjadi perubahan suhu ya. Semua reaksi selalu melibatkan energi. Beberapa reaksi menyerap energi dan ada yang melepaskan energi. Energi yang menyertai reaksi kimia berupa panas, cahaya, suhu, atau energi listrik. Reaksi kimia yang menghasilkan energi dinamakan reaksi eksoterm. Jika energi tersebut berupa panas, kita dapat mengetahuinya dengan mengukur kenaikan suhunya. Reaksi pembakaran merupakan reaksi eksoterm. Pada saat kita mereaksikan karbid dengan air, kita dapat merasakan kenaikan suhu pada dinding gelas tempat reaksi dilakukan. Besar kenaikan suhu dapat diukur dengan menggunakan termometer. Itu yang menghasilkan energi. Sedangkan reaksi kimia yang memerlukan energi dinamakan reaksi endoterm. Contohnya reaksi pada proses terjadinya fotosintesis. Jadi itu 4 ciri dari perubahan kimia ya, dan tadi ada perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Apabila masih kurang jelas ya anak-anak, silahkan berikan pertanyaan di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat bertatap muka kembali di sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.